3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemrosesan paralel dari mata kuliah Sistem Komputasi Terdistribusi. Sebelumnya di sini ada beberapa anggota kelompok kami, yaitu ada Agung Setiawan Nugroho, Andini, Rafa Pratama, dan saya sendiri Muhammad Rizky Ramdhani. Next. Nah, pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudara Cikal. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang pengertian umum dari metode komputasi di mana banyak instruksi dijalankan secara bersamaan atau simultan. Pendekatan ini memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diselesaikan secara independen. Lalu tujuan penggunaan, meningkatkan kecepatan komputasi atau speed up, menangani volume data yang besar atau big data, menyelesaikan masalah kompleks yang tidak bisa ditangani prosesor tunggal dalam waktu wajar. Lalu apa itu pemrosesan paralel? Dalam definisinya, eksekusi simultan dari proses atau thread yang sama atau berbeda pada beberapa inti prosesor atau multi-core atau beberapa CPU dalam satu mesin. Lalu ciri karakteristik utama yaitu tightly coupled proses berbagi memori utama atau shared memory. Lalu latency rendah, komunikasi antar prosesor sangat cepat. Lalu terbatas oleh bus memori dan jumlah slot CPU dalam satu motherboard. Lalu dalam sistem terdistribusi, definisi sekumpulan komputer otonom yang terhubung melalui jaringan dan bekerja sama, namun tampak bagi pengguna sebagai satu sistem lain. Lalu ciri karakteristik utamanya, loosely coupled, setiap node memiliki memori dan OS sendiri. Lalu no share clock, sinkronisasi waktu lebih. Lalu independensi, kompleks satu node tidak mematikan seluruh sistem, reliabilitas tinggi. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Di sini ada hubungan dan perbedaan. Perbedaan yang mendasar, yang pertama, arsitektur paralel umumnya 3 kompak. Satu mesin untuk terdistribusi adalah local compute atau jaringan. Lalu yang kedua, memori paralel berbagi memori, sedangkan terdistribusi memiliki memori sendiri-sendiri. Lalu untuk keterkaitan, implementasi hybrid. Hampir semua superkomputer modern adalah sistem terdistribusi yang setiap node-nya menjalankan pemrosesan paralel. Lalu yang kedua, paralelism skala besar. Sistem terdistribusi digunakan sebagai platform untuk menjalankan algoritma paralel yang terlalu besar bagi satu komputer tunggal. Lalu yang ketiga, tujuan sama. Keduanya berkolaborasi dalam high performance computing Apache untuk memproses data yang masif. Itu dari perbedaan hubungan dan perbedaan mendasar. Lalu yang ketiga, selanjutnya di sini ada 3 jenis paralelism utama. Yang pertama, data paralelism, fokus pada distribusi data, operasi yang sama dilakukan pada elemen data yang berbeda. Yang kedua, task paralelism, fokus pada distribusi tugas, fungsi. Tugas yang berbeda dijalankan pada data yang sama atau berbeda. Yang ketiga, pipeline paralelism, memecah tugas menjadi tahapan sekuensial yang tumpang tindih atau overlapping. Lalu di sini ada data paralelism. Pengertian dan cara kerjanya, yang pertama, dataset yang besar dipecah menjadi potongan-potongan kecil atau chunk.
Yang kedua, setiap prosesor menjalankan operasi atau instruksi yang sama persis pada potongan data yang berbeda secara bersamaan. Lalu yang keempat, sangat ideal untuk operasi vektor dan matriks. Yang kelima, sering disebut sebagai model SIMD, Single Instruction Multiple Data. Lalu selanjutnya, contohnya dari paralelism penerapan nyata, perkalian matriks, setiap inti prosesor menghitung baris atau kolom hasil yang berbeda secara independen. Yang kedua, pengolahan citra image processing, mengubah kecerahan brightness sebuah gambar, setiap pixel diproses dengan operasi penambahan nilai yang sama oleh thread yang berbeda. Yang ketiga, simulasi cuaca, membagi peta dunia menjadi grid dan menghitung parameter cuaca untuk setiap grid secara paralel. Mungkin itu penerapan nyatanya. Selanjutnya, di sini Baik, ada selanjutnya akan task dijelaskan parallelism, pengertian dan cara kerjanya. Yang pertama, fokus pada dekomposisi fungsional masalah. Lalu yang kedua, prosesor yang berbeda menjalankan tugas atau fungsi yang berbeda secara bersamaan. Yang ketiga, tugas-tugas ini bisa saja bekerja pada data yang sama atau berbeda. Yang keempat, sering disebut sebagai model MIMD, Multiple Instruction Multiple Data. Yang kelima, memerlukan koordinasi yang lebih kompleks dibanding data paralelism. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada contoh task parallelism. Dari penerapan nyatanya, yang pertama ada web server, yaitu satu thread menangani permintaan file statis atau HTML, thread lain memproses query database, dan thread ketiga menangani enkripsi SSL. Yang kedua ada aplikasi multimedia, yakni CPU menangani logika game, AI input, sementara GPU menangani rendering grafis secara bersamaan. Yang ketiga ada analogi memasak. Satu koki memotong sayuran, koki lain memanggang daging, koki ketiga membuat saus. Semua bekerja beda fungsi untuk satu tujuan hidangan. Next. Ini ada jenis ketiga dari parallelism, yaitu pipeline parallelism. Ini teknik di mana sebuah tugas dipecah menjadi serangkaian subtugas atau stakes yang dieksekusi secara berurutan, namun overlapping antar item data yang berbeda. Stake pertama itu fetch instruction, stake kedua decode instruction, stake ketiga execute operation, stake keempat write back. Next. Lalu di sini ada contoh dari pipeline, yaitu analogi perakitan mobil. Misalkan pabrik perakitan mobil itu memasang pos 1, pos 2, pos 3. Yaitu yang pertama pos 1 memasang rangka, yang kedua mesin, yang ketiga rodanya. Ketika mobil A pindah ke pos 2, pos 1 tidak menganggur, tapi langsung mulai mengerjakan mobil B. Sehingga dalam satu waktu ada 3 mobil yang dikerjakan berbeda. Baik, selanjutnya ada perbandingan model paralelisme. Yang pertama ada data paralel. Datanya berbeda atau sedikit partisi, lalu instruksinya tetap sama, dan kuncinya ada di skalabilitas data. Lalu yang kedua ada task paralel. Datanya sama atau berbeda, instruksinya bisa berbeda, kuncinya dekomposisi fungsi. Lalu yang ketiga, pipeline tadi yang sudah dijelaskan oleh Andini, aliran datanya stream, seperti aliran air, lalu instruksinya diberikan secara bertahap, dan kuncinya adalah output. Next. Selanjutnya ada perbatasan hukum AMDAL. Mengapa tidak bisa 100% paralel?
Hukum AMDAL menyatakan bahwa peningkatan kecepatan atau speed up adalah suatu program yang menggunakan pemrosesan paralel yang dibatasi oleh bagian program yang harus dijalankan secara serial atau tidak bisa diparalelkan. Berikut di bawah ada fungsinya. Next. Nah, kesimpulannya, pemrosesan paralel adalah kunci komputasi modern untuk kecepatan dan efisiensi. Lalu, berbeda dengan sistem terdistribusi, namun sering bekerja bersama dalam implementasi yang hybrid. Yang ketiga, tiga jenis utama dalam paralelisme. Yang pertama ada data dibagi atau tasnya dibagi, fungsinya dibagi, dan pipeline atau tahapan-tahapan yang terbagi juga. Lalu yang keempat, kecepatan maksimum tetap dibatasi oleh komponen serial program atau hukum AMDAL tadi. Nah, jadi itu adalah materi mengenai pemrosesan paralel. Sekiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.